Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita harus selaraskan pikiran kita sesuai dengan kebenaran Kristus. Kita percayai bahwa firman yang kita mengerti, firman itu akan membuat kita ini memiliki cara pandang sesuai kerajaan Allah, sehingga kita dimerdekakan dari cara pandang yang salah yang selama ini sering menguasai hati kita. Seseorang dikuasai oleh cara pandangnya. Bagaimana dia melihat segala sesuatu, demikianlah ia. Di Amsal 23 ayat yang ke-7, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, tergantung cara pandang kita, melihat segala sesuatu. Bagaimana Bapak Ibu menghadapi hari ini, tantangan dalam hidupmu, masa depanmu, sakit penyakitmu, persoalanmu, tergantung cara kamu melihat sesuai dengan cara pandang Tuhan. Kita nggak bisa pakai cara pandang kita sendiri. Kalau kita ini melihat segala sesuatu dengan cara pandang kita sendiri, ya akhirnya cara pandang itu membatasin kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita seringkali batasin Tuhan itu dengan cara pandang kita sendiri loh. Cara kita melihat orang lain pun seringkali salah kok. Kita melihat fisik luarnya, tetapi ngelihat Tuhan tuh ngelihat sampai kedalaman batinnya. Kita nggak bisa menilai seseorang dengan apa yang kita lihat toh. Belum tentu, apalagi kalau ngelihatnya di media sosial, belum tentu kita kenal kok. Bagaimana kita bisa menilai dan menghakimi orang lain sesuai dengan apa yang kita lihat dengan cara pandang kita sendiri? Kita tidak bisa. Kalau kita ini melihat segala sesuatu dengan cara pandang kita sendiri, kita cenderung akan mudah menghakimi dan menyakiti orang lain. Tapi ketika kita ini bisa melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan, engkau menjadi orang yang bijaksana. Ketika engkau melihat segala sesuatu seperti yang Tuhan lihat, seperti yang Tuhan mau, akhirnya cara pandangmu selaras dengan firman. Bapak Ibu, kalau cara pandang kita ini selaras dengan firman, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Seluruh hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Seringkali kita ini menjadi batu sandungan bagi banyak orang, karena kita seringkali melihat orang lain dengan cara kita melihat sendiri. Kita lihat menurut cara pandang kita sendiri. Kita akan mudah menuduh orang lain, menilai orang lain, merendahkan orang lain. Bahkan Bapak Ibu ketika melihat pasanganmu berbuat dosa dan berbuat kesalahan, engkau cenderung kecewa dan sakit hati. Kenapa engkau cenderung kecewa sakit hati? Karena kamu melihatnya dengan caramu sendiri, bukan pakai cara Tuhan. Harusnya kita melihat segala sesuatu dengan caranya Tuhan, bukan cara kita. Ketika kita melihat segala sesuatu dengan caranya Tuhan, akhirnya pelan-pelan cara pandang kita berubah, diselaraskan dengan firman. Makanya di Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus pakai pikiran ini loh. Bayangkan, ketika seseorang selalu pakai cara pandangnya sendiri, ketika melihat pasangannya bikin dosa, jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, dia lihat pakai cara pandangnya sendiri, susah mengampuni. Yang diingat kesalahannya, yang diingat pelanggarannya. Berapa banyak pernikahan itu hancur, pernikahan itu akhirnya cerai, berakhir dengan kegagalan karena apa? Yang dilihat selalu kelemahannya, yang dilihat selalu kekurangannya. Kalau kita nggak selaraskan pikiran kita dengan Kristus, yang kita lihat selalu kekurangan orang lain, selalu kekurangan pasangan kita, dan cenderung kita ingin menghakimi, menuduh, bahkan kita men-labelin orang lain, ini orang nggak bisa bertobat, ini orang nggak bisa berubah. Di dalam Kristus selalu ada breakthrough dan terobosan. Tuhan pasti sanggup buat mujizat apapun kondisi dan keadaannya. Bapak Ibu, ketika engkau divonis dokter dengan sakit penyakit yang parah, tapi kalau engkau ini melihat dengan cara pandangmu sendiri, wah aku ini mati nih, nggak bisa umur panjang lagi nih, aku meski ini dengan itu. Tapi kalau kita mau selaraskan dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, justru ketika engkau divonis dokter sakit penyakit, justru dari sakit penyakit yang kamu alami, Tuhan ubahkan menjadi kesaksian yang baru dan luar biasa. Cara pandang kita ini akan menentukan suatu hari kita akan menjadi seperti apa. Makanya jadi orang Kristen tidak boleh bodoh, tidak boleh kurang pengetahuan. Jadi orang Kristen harus belajar terus, mengembangkan skillnya, banyak informasi, banyakin belajar, banyakin bergaul, banyakin semua kebenaran firman Tuhan itu masukin di dalam hatimu. Ketika engkau diberikan semua informasi yang baik, itu membuat engkau semakin
bisa bertindak hati-hati. Orang yang gegabah, orang yang seringkali dibohongin orang seringkali yang ditipu orang lain, karena apa? Kurang informasi sehingga mudah dibodoh-bodohin, mudah ditipu, mudah disesatkan, dan lain sebagainya. Coba kita lihat, kekristenan akhir zaman ini tidak akan baik-baik saja loh. Banyak penyesatan, banyak pengajaran palsu, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu tidak belajar firman, tidak mengerti firman, tidak menyelidiki firman, Bapak Ibu mudah disesatkan. Bapak Ibu mudah dibuat tertipu dengan kelihatan yang baik saja, padahal itu bukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika nggak ngerti pengetahuan, nggak ngerti firman, nggak ngerti kebenaran, cara pandangmu salah, pasti keputusanmu salah, akhir hidupmu pasti kacau, pasti berantakan, dan lain sebagainya. Cara pandang kita untuk ngatur keluarga pun juga harus berbeda, sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau itu tidak benar, tidak mulia, tidak adil, tidak suci, tidak manis, tidak sedap didengar, tidak disebut kebajikan, tidak patut dipuji, tidak usah dipikirin, nggak usah direnungin, nggak usah dikatakan. Hanya membuat cara pandang kita berubah. Kalau kita sering memperkatakan hal buruk, hal jelek. Ketika kau dapatin pasanganmu berzina mungkin, selingkuh, atau melakukan dosa, jangan perkatakan hal buruk terus. Semakin mulutmu ngomong hal buruk, akan mempengaruhi cara pandangmu. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan mempengaruhi semua yang ada di pikiranmu. Makanya dirubah nih, diisi dengan semua yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Alkitab katakan di kitab Kolose, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kok kenapa gak harus mikirin perkara yang di atas? Supaya cara pandang kita, cara pikir kita ini sejalan dengan firman. Kalau orang pikirannya sejalan dengan firman, mudah sekali dibentuk, mudah sekali diproses, dan mudah sekali hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidupmu ini susah diatur, susah diajarin, keras kepala, benernya sendiri, pinternya sendiri, hebatnya sendiri, merasa bisa, dan ujungnya apa? Jadi orang yang keras kepala, jadi orang yang keras hati, susah terima masukan, susah dengar nasihat, susah dengar perkataan yang menegur, membangun, dan lain sebagainya. Kenapa? Merasa dirinya lebih hebat dari yang lain dan bisa tepuk dadanya. Aku gak butuh orang lain, aku udah bisa melakukan segala sesuatu. Ujungnya apa? Engkau menjadi orang yang tinggi hati. Dan orang yang tinggi hati, orang yang sombong, akan mudah sekali jadi bulan-bulanannya setan. Akan hancur, berantakan, kacau hidupnya. Kita butuh terus kok menyelaraskan pikiran kita ini. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki cara pandang sesuai dengan cara pandangnya Kristus, melihat segala sesuatu, engkau bisa menguasai dirimu dengan baik. Engkau bisa mengendalikan dirimu dengan baik. Bertindak semakin hati-hati. Selalu ketika mengambil keputusan ditimbang, diukur, diselidiki dengan baik. Kira-kira ini nama Tuhan dipermuliakan apa tidak? Ketika menghadapi masalah, tidak buru-buru bertindak atau tidak buru-buru berkata-kata. Tapi dia hitung dengan baik. Dia jadi orang yang hati-hati. Dia jadi orang yang mengukur, menimbang dengan baik. Setiap kejadian dalam hidupnya dia belajar. Kira-kira apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Dan itu kalau kita milikin, itu merubah yang di dalam kita. Tapi kebanyakan dari kita kan lain. Ketika kita ngadepin masalah yang tidak enak, atau orang yang menyakitin, atau orang yang melukain, kita seringkali lebih cepat berkata-kata, lebih cepat bertindak, langsung ngomong. Nggak taunya perkataan kita salah dan melukai. Bukan masalahnya selesai, tapi masalahnya ruwet. Berapa banyak kita seringkali ini bertindak di luar kehendak Tuhan. Apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar loh, sesuai dengan cara pandang Tuhan. Kalau apa yang kita anggap benar dan kita terus lakukan, lama-lama kita ini menjadi orang yang egois, keras kepala, dan kedagingan. Kalau engkau seperti itu terus, akan muncul banyak masalah dalam hidupmu. Coba selidiki dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita ini bermasalah dengan orang, bermasalah dengan pasangan, bermasalah dengan keluarga, bermasalah dengan gembala, bermasalah dengan staf, bermasalah dengan sopir dan pembantu dan lain sebagainya, bermasalah dengan semua orang. Coba diselidikin, kenapa penyebabnya? Kira-kira keputusanku ini sudah sejalan dengan firman atau belum? Kira-kira apa yang kukatakan ini sesuai dengan kebenaran firman
belum. Atau hanya aku ngikutin pikiranku sendiri yang dipenuhi dengan emosi dan amarah. Kalau kita ngikutin pikiran kita yang penuh emosi dan amarah, pasti banyak orang terluka, banyak orang tersakiti. Wong mulut kita ini mau dipakai Tuhan jadi berkat kok, bukan untuk menyakiti dan melukai orang kok. Tuhan mau pakai hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menuduh, bukan untuk melukai. Tuhan mau pakai hidup kita ini jadi berkat bagi banyak orang, menguatkan orang yang lemah, membangun imannya orang yang letih lesu, menolong orang yang hidupnya kacau, memberkati orang-orang yang susah. Kita menjadi jawaban karena Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Tuhan akan berkuasa, berkarya. Tuhan akan pakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Hidup kita ini mau dipakai untuk kemuliaan namanya. Semakin kita ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan selaras seperti yang Tuhan inginkan, bertindak seperti yang Tuhan inginkan, hidup kita ini semakin hari, semakin diubahkan, dan semakin diubahkan. Ketika hidup kita semakin diubahkan, mau dibentuk, diproses seperti yang Dia mau dan Dia inginkan, lama-lama, tambah hari, hidup kita semakin menyerupai Kristus. Ketika kita mau dibentuk, diproses seperti yang Tuhan mau, semakin Tuhan perbesar kapasitas kita. Nah, makanya dimulainya dengan apa? Menyelaraskan pikiran. Bapak Ibu, kalau engkau pikiranmu hari ini yang kacau-kacau nih, saya temukan banyak orang tidak bisa tidur, stres, pikirannya kacau, penuh kekhawatiran, sumpek seringkali, hampa, kosong, dan lain sebagainya. Coba arahkan pikiranmu kepada tujuan Tuhan. Arahkan pikiranmu seperti Filipi 4 ayat 8. Jangan ngikutin pola pikir yang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana engkau membuat perhitungan, demikianlah dirimu itu. Kalau engkau memperhitungkan segala sesuatu dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, lama-lama hidupmu ngikutin apa yang Tuhan mau. Tapi kalau engkau berpikirnya selalu dangkal, ada orang yang selalu curiga, ada pikiran yang selalu ketakutan, selalu jelek, ada saya temukan pikiran-pikiran begitu. Biasanya itu orang-orang yang dikuasai oleh trauma masa lalu dan belum dibereskan. Pernah disakitin mungkin, pernah dilukai mungkin, pernah dianatin mungkin, pernah ditipu dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya pola pikirnya belum dipulihkan. Kalau belum beres dengan masa lalunya, susah menyelaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Mana mungkin bisa. Ada orang yang pernah dilukai, dianatin, disakitin, pernah kepahitan, dan lain sebagainya. Engkau harus belajar mengampuni. Kalau engkau nggak belajar mengampuni, engkau simpan kepahitan itu, apa yang terjadi? Engkau taruh curiga terus. Engkau taruh trauma terus. Engkau pikiranmu jahat terus, pikiranmu jelek terus. Ada orang-orang yang pernah ditipu dan dianatin, dia selalu was-was, dia selalu khawatir. Akhirnya apa? Dia nggak mau bergaul dengan orang. Takut orang yang diajak bergaul itu akan menipu lagi. Sebenarnya ini orang kan trauma. Padahal Tuhan pakai orang di sekitar kita itu untuk memberkatin kita, buka jalan buat kita, nolong kita dan lain sebagainya. Semakin kita sejalan dengan apa yang Tuhan mau, semakin kita ngikutin apa yang Tuhan mau, semakin kita ini diubahkan yang di dalam, kita bebas dari masa lalu yang bikin trauma, kita bebas dari masa lalu yang buruk dan jelek, dan kita berdamai dengan diri kita sendiri perlahan-lahan. Engkau beri hatimu sama Tuhan, diubahkan step by step. Diubahkan terus. Ketika engkau diubahkan, semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Bicara pandangmu, hati-hati. Engkau jadi orang yang bertindak. Makanya orang Kristen dilarang bodoh, orang Kristen dilarang keras, jadi orang yang malas. Engkau harus belajar, banyak baca buku, penuhi dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Orang Kristen itu harusnya pintar, karena ada roh Tuhan, ada kebenaran, harus belajar terus. Ketika engkau memiliki pengetahuan di atas rata-rata, Tuhan akan percayakan lebih banyak hal. Engkau bukan menjadi orang yang kuper. Semakin kau memiliki banyak pengetahuan, semakin kau bisa bertindak hati-hati harusnya. Bukan sombong, bukan angkuh. Kalau orang dunia, semakin banyak gelar, semakin banyak pengetahuan, kadang membanggakan apa yang dibanggakan. Tapi kita sebagai orang percaya, ketika kita banyak pengetahuan, hikmat, dan pengertian, kita menjadi orang yang bisa menguasai diri kita dengan baik dan jadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini mengubahkan yang di dalam kita. Kalau kita ini semakin hari semakin diubahkan seperti yang Tuhan mau, kita diubahkan seperti yang Tuhan benar-benar mau, hidup kita akan semakin mempermuliakan namanya. Semakin hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya.
Saya berdoa Bapak Ibu, apa yang semakin kita pelajarin, kita ngerti firman ini memerdekakan kita. Di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari mana? Pola pikir yang salah, cara pandang yang salah. Selama ini cara didik anakmu salah, cara mengerti firmanmu hanya sepotong dan merasa kamu lebih hebat dari yang lain dan lain sebagainya. Orang yang pikirannya pendek, orang yang gak memiliki pengetahuan, orang itu sombong, meninggikan diri. Dia merasa lebih hebat dari orang lain. Kalau orang itu sudah merasa lebih hebat dari orang lain, ujungnya apa? Menghakimi, menuduh, merendahkan, dan lain sebagainya. Orang yang dipenuhi hikmat Tuhan itu semakin rendah hati kok. Semakin tidak mau banyak bicara, nggak mau ngomong gede, semakin bisa menguasai diri. Dia lebih banyak bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pusatnya adalah Tuhan. Yang jadi pikirannya adalah Kristus. Dia nggak mau terombang-ambing dengan perkataan orang. Kalau hari ini engkau masih terombang-ambing dengan perkataan orang, masih pusing dengan apa kata orang, artinya engkau belum teguh dan kokoh dengan kebenaran. Orang yang ngerti firman, orang yang selaraskan pikirannya dengan firman, dia semakin hati-hati. Sekalipun melihat ada orang salah di depannya, dia nggak mau bertindak sembarangan sembrono, menghakimi, menuduh, memfitnah, mencaci, dan lain sebagainya. Dia tenang diserahin sama Tuhan, didoakan kok. Tapi banyak orang yang merasa dirinya paling hebat, paling benar, ketika melihat orang lain salah di depan matanya, langsung dihakimi pakai ayat, pakai firman. Orang itu tidak berubah loh. Justru orang itu malah kepahitan. Berapa banyak dari kita ketika kita melihat kesalahan orang lain, kelemahan orang lain, kita langsung hakimin pakai firman Tuhan. Merasa kita paling benar, paling kudus, paling suci. Apakah dengan kita menghakimi? Apakah dengan kita menunjukkan ayat firman Tuhan orang itu berubah? Tidak bakalan berubah. Justru kebanyakan malah sakit hati dan kecewa. Justru dengan sikap, tindakan, dan perbuatan kita kasih contoh bahwa kita ini orang yang menghidupin firman. Ketika kita menghidupin firman, cara pandang kita berubah, pola pikir kita berubah. Nanti orang-orang di sekitarmu melihat bahwa Tuhan mengubah hidupmu, dan melalui hidupmu orang akan dijamah dan diubah Tuhan. Jangan pakai cara pandang kita sendiri. Kita paksa orang lain ngikutin mau kita sendiri. Kalau dia bikin kesalahan, kita tuding, kita tuduh, kita pakai ayat untuk menyalahkan, untuk menghakimi. Orang itu tambah jauh daripada Tuhan. Saya temukan banyak orang kepahitan karena ngelihat apa? Pasangannya sering hakimi pakai firman Tuhan. Bukan malah bertobat. Dengerin ya. Kita belajar firman untuk merubah yang di dalam kita loh. Setiap hari saya belajar firman, bukan untuk ngutbahin Bapak Ibu, tapi saya kasih makan manusia roh saya. Saya pingin beri makanan yang bergizi buat manusia roh saya, supaya semakin tumbuh, semakin kuat. Nah, sampai hari ini dipercayakan untuk sampaikan firman. Itu kasih karunia dan anugerah saja. Tapi ketika saya belajar firman, saya merubah yang di dalam saya. Sesuatu yang buruk, saya pingin Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Ketika saya khotbah, saya nyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika saya mendengar khotbah yang saya dengar itu menjadi makanan rohani buat saya. Tapi kebanyakan orang kan pingin belajar firman untuk hakimin orang lain, untuk nuduh orang lain, untuk menghakimi pasangannya. Tidak guna sama sekali. Kita nggak dipakai Tuhan, kita nggak dipanggil Tuhan untuk merubah orang lain kok. Kita belajar firman untuk kasih makan manusia roh kita, untuk merubah yang di dalam kita. Saya berdoa ada orang-orang yang luka batin di masa lalu dan engkau mulutmu jahat. Kalau ada orang ya masih dikuasai oleh trauma karena pernah dilukain di masa lalu, engkau curigaan, engkau negatif, mulutmu jahat, mulutmu kotor, mulutmu najis, dengerin baik-baik. Engkau masih dikuasain trauma masa lalu dan engkau mesti dibereskan. Kalau nggak dibereskan, hidupmu jadi trouble. Orang yang selalu bikin trouble di mana-mana, gampang emosian, meledak-ledak nggak jelas, ngikutin emosinya, itu orang yang belum beres dengan dirinya sendiri loh. Kamu ditempatkan dimanapun selalu ribut, kamu ditempatkan dimanapun selalu geger, selalu berantem. Nah kalau sudah seperti itu, artinya harus koreksi diri, sadar diri, dan bertobat. Ada yang salah yang perlu diberesin. Ada yang salah yang harus diubah. Supaya perjalanan hidup kita ini loh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Belajar. Kita ini koreksi diri kita sendiri. Lihat nih, ada hal yang salah, yang gak sesuai firman. Berubah. Karena firman yang kita ngerti, firman yang kita ketahui, firman yang kita pahamin, firman yang diwahyukan melalui hidup kita ini, harusnya firman ini merubah yang di dalam kita.
Ketika firman itu merubah yang di dalam kita, hidupmu berubah, kelakuanmu berubah, sikapmu berubah, tindakanmu berubah. Semakin hari hidupmu semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin kau berjalan dalam ketetapan Tuhan, semakin kau beri sepenuhnya hatimu hanya untuk mencintai dan mengasihi Tuhan, engkau semakin memberi hidup untuk mempermuliakan namanya. Jadi semua tindakan sikapmu itu fokusnya bukan untuk nyenengin orang lain, untuk kelihatan baik di depan orang lain, untuk kelihatan bagus di depan, bukan. Tapi semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan, hanya tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan, kita nggak usah ikutin. Kita mau jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Kita mau ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Hidup kita mau diubahkan kok hari demi hari. Step by step hidup kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita semakin mau menjadi orang yang didapatin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Koreksi hatimu sendiri. Selidikin sampai kedalaman batin. Lihat, kalau ada kesalahan, ada kekurangan, apalagi yang bawel, cerewet, suka berantem, suka membenarkan diri, suka nyala-nyalain orang lain, itu hatimu sendiri yang tidak benar. Hatimu yang tidak beres itu. Berubah, bertobat. Kalau enggak, akan tetap seperti itu. Nanti banyak hal yang Tuhan harusnya berikan sama kamu, bisa nggak kamu terima. Karena apa? Hidupmu sendiri kacau, kelakuanmu sendiri busuk, sikapmu sendiri jelek. Kita semakin ngikutin apa yang Tuhan mau, semakin kita mempersiapkan diri kita menerima jatah yang besar. Tapi semakin kita mekukuan, karpe dewe, seenak udel kita sendiri, bertindak semau kita sendiri, karena kita merasa benar, merasa hebat, merasa pintar, kita bertindak tanpa ngikutin apa yang Tuhan mau, apa yang terjadi. Kita akan menjadi orang-orang yang harusnya menerima jatah yang besar yang Tuhan siapkan. Jatah itu nggak sampai ke dalam kehidupan kita. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini itu mengubahkan hidup kita. Semakin hari, semakin hidup kita ini semakin dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Coba sekarang kita lihat cara pandang kita yang kacau, yang ngawur, mulut kita yang jahat, kelakuan kita yang busuk, kita coba serahin sama Tuhan. Saya berdoa banyak orang diubahkan. Banyak orang dipulihkan hidupnya. Dari sikap, tindakan, perbuatan yang busuk, mereka dipulihkan dan diubahkan Tuhan. Ketika hidupmu dipulihkan dan diubahkan Tuhan, hidupmu akan dipakai untuk merubah banyak orang. Tuhan masih beracara sampai hari ini. Tuhan masih bekerja dan Tuhan mau hidupmu semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Boleh pakai cara pikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kamu bertindak, bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu menimbang-nimbang, itu akan menentukan kualitas dirimu itu seperti apa. Kalau engkau dipingin didapati menjadi orang yang berbobot, bernilai, memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan, pastikan cara pandangmu, caramu bersikap sesuai dengan firman. Koreksi dirimu sendiri, jangan suka koreksi orang lain. Jangan suka koreksi kelemahan orang. Koreksi dirimu sendiri. Belajar hidup seperti yang Tuhan mau. Belajar hidup seperti yang Tuhan inginkan. Saya berdoa apa yang kita pelajari hari ini tembus sampai kedalaman batinmu dan mengubahkan. Amin. Mulai ngikutin cara pandang Kristus. Berpikir seperti Kristus berpikir. Yang perlu kita pikirkan adalah janji Tuhan. Bukan masalah dan persoalan. Kita seringkali terjebak dalam masalah dan persoalan. Padahal kita nggak pernah tahu jalan keluarnya. Tapi kita senang mikirin persoalan kita. Harus yang kita pikirin janji Tuhan. Apa kata Tuhan dalam hidupmu? Apa kata Tuhan dalam keluargamu? Apa kata Tuhan dalam masa depanmu? Apa kata Tuhan untuk semua pelayanan dan masa depanmu? Itu yang harus kita katakan. Itu yang harus kita renungkan siang dan malam. Alkitab katakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Kita disuruh merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman itu siang dan malam. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita merenungkan siang dan malam. Cara pandang kita berubah, pola pikir kita berubah, tindakan kita berubah. Tapi kalau kita pikirkan adalah persoalan, kekhawatiran, kecemasan, luka di masa lalu, dianatin di masa lalu, bangkrut di masa lalu. Isimu apa pikiranmu? Buruk, jelek, negatif, kotor, busuk, dan jahat sekali. Nah, kita mesti rubah itu. Dan saya berdoa, hari ini firman yang kita pelajarin hari ini merubah cara pandangmu.
dari pikiran yang busuk, picik, dan jahat diubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin engkau diubah, semakin karaktermu berubah. Semakin Tuhan percayakan perkara ilahi yang besar. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, biar menjadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa biar kasih karunia Allah yang melimpah turun dalam kehidupan kami. Bapak, kami menyerahkan setiap orang yang rajin mendengar firman ini. Diberkatin Tuhan, dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi, seperti yang kudoakan dan katakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mujizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Engkau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini Dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Then I lift my hand in surrender. Jesus, I adore.
kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glori, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glori, Yesus Kau Tuhan. Bagasekono motapeku narabashekene mendepekino motopokun. Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shande biko nomo papi pepe remente pekiana mata. Ikerebe ko namate ke pesento ko namandere. Inara nama sini mianamo. Ini mianamo se. Ini mikianamo. Sebadia. Dinamoso. Dinamo nama nama ya sirigiribe. Dikiribi dinamose. Ini minya. Shanama. Ini migiriamo. Engkau disembah, ditinggikan. Di tempat ini namamu diagungkan, namamu dimuliakan. Engkau disanjung tinggi. Oh Tuhan, nikmati Dia dalam hadirat-Nya. Tuhan, oh Tuhan, kami sembah Engkau. Kami nyanyikan mazmur memuliakan namamu. Oh, kami mencintai-Mu Tuhan lebih dari apapun juga. Oh Yesus, oh Yesus.
Aku berdoa sore hari ini, Engkau manifestasikan kuasa-Mu. Aku minta setiap orang yang datang ibadah ini mengalami jamahan-Mu, merasakan dekapan kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu. Tuhan, kami mencintai-Mu lebih dari segalanya. Roh Kudus berembun di dalam kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat kehadiran. Ya Roh laini, Ya Roh laini, Jesus, Ya Roh laini, Ya Roh laini. Buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengakuan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Sandeno monto korobo shana mata pakaralaba arepoko nomo
mose kene mete pekiana rapatapak. Ina mata pakara laba shente kene mepe piana mandoro boko honomo. Hipako rapa sekene mete pepe kene. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh pilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bu sebadia. Sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan, benar gak? Yes. Benar? Yes. Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kitanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi, dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan.
Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you. And lift, tutup matamu. My hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami pada
kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mahmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Amin. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you. Dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua.
menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapanmu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadiratmu. Yesus, ya naramu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah bakimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu, dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus.
atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you, Lord. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu, ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini, kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Ikinanaramo.
silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sanggal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula. Khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil.
Kerjain apa-apa berhasil. Karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.